Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda sekalian? Tentunya masih stay ya bersama kita kali ini, tetap stay di mata kuliah IDIK 4008 Penelitian Tindakan Kelas. Pertemuan kita kali ini merupakan pertemuan ke-5. Baik, sebelumnya izin saya share screen dulu ya. Nah, adapun materi sudah kelihatan ya bunda ya, alhamdulillah sudah. Kegiatan kita kali ini adalah melaksanakan perbaikan dalam kegiatan pembelajaran pada mata kuliah penelitian tindakan kelas. Bunda-bunda, dalam modul 3 kita kan sudah belajar dan memahami tentang cara menentukan langkah-langkah untuk menemukan sebuah permasalahan, cara membuat analisis masalah, cara merumuskan masalah pada penelitian tindakan kelas, cara mengembangkan alternatif tindakan, dan cara mengumpulkan data. Kemudian kita juga sama-sama telah belajar bagaimana cara kita mengumpulkan data, cara kita menyusun rencana perbaikan, dan cara menyusun proposal PTK. Semuanya telah tersedia di modul yang sudah kita terima ya. Baik, materi inisiasi kita yang kelima merupakan inti dari modul keempat ini. Bunda-bunda sekalian, kita ajak untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perbaikan pembelajaran. Jadi bunda-bunda, topik-topik nanti yang akan kita bahas meliputi bagaimana sih peranan guru sebagai pengajar dan guru sebagai peneliti. Tentunya berbeda nanti ya bunda ya, sebagai guru dan sebagai peneliti. Jadi peran kita punya peranan yang masing-masing ada fungsinya ya, jelas berbeda nantinya ya. Kemudian bagaimana kita bisa membangun kolaborasi, kemudian melaksanakan perbaikan pembelajaran pada daur siklus yang kedua, kemudian kita melaksanakan refleksi. Baik ayah bunda, bunda-bunda ya tidak ada di sini di kelas kita ini karena kita PG PAUD ya, minim sekali ya bapak-bapak, jadi ibu-ibu. Jadi mohon maaf, mungkin saya sering bapak ibu karena saya sering di PG SD ya. Tapi kali ini kita di PG PAUD sehingga ayah bunda tidak ada lagi atau bapak ibu juga tidak ada lagi. Tapi justru semuanya ibu-ibu yang hebat dan luar biasa. Baik ibu-ibu, tujuan pembelajaran kita diharapkan melalui kegiatan pembelajaran ini kita bisa mengkaji topik-topik dan nantinya diharapkan kita memiliki kompetensi ataupun kita mampu satu membedakan peranan guru sebagai pengajar dan peranan guru sebagai peneliti. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangun kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian tindakan kelas ini. Yang ketiga, melakukan refleksi dalam upaya untuk meningkatkan kualitas perbaikan pembelajaran. Yang keempat, melaksanakan perbaikan per daur ataupun per siklus dalam upaya meningkatkan reliabilitas perbaikan. Baik ayah bunda, bunda-bunda, peranan guru sebagai pengajar dan bagaimana pula peranan guru sebagai peneliti. Peran atau kegiatan guru sebagai pengajar ataupun sebagai peneliti dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga pada tahap pembelajaran. Sebelum mengajar, tentunya seorang guru akan membuat sebuah persiapan. Itu pada tahap persiapan ya. Jadi seorang guru pastinya mengajar. Persiapan mengajar diimplementasikan dalam bentuk rencana pembelajaran atau RP. Sedangkan kalau kita sebagai peneliti, seorang guru dituntut untuk menyusun rencana perbaikan pembelajaran atau RPP. Dalam istilah PTK kita buat menyusun rencana perbaikan pembelajaran RPP ya bunda. Meskipun pada kegiatan sehari-hari RPP itu kita buat rencana pelaksanaan pembelajaran ya, tapi untuk mata kuliah PTK khususnya pada materi inisiasi kita yang kelima ini, RPP ini kita fokusnya ke rencana perbaikan pembelajaran ataupun RPP.
Nah, rencana perbaikan dalam rangka memperbaiki pembelajaran di kelas dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, membuat persiapan rencana pembelajaran. Pastinya dia membuat RP ya, rencana pembelajaran. Atau dengan kata lain RPP, istilah kita mengajar setiap harinya, bukan versi PTK-nya ya. Kemudian menyusun rencana perbaikan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun desain PTK untuk 2 siklus. Berarti di sana sudah ada rencana perbaikan pembelajarannya ya. Yang keempat, membuat tes untuk memperoleh umpan balik. Jadi bunda-bunda, jelas di sini beda ya peranan kita sebagai pengajar dan berbeda pula peranan kita sebagai peneliti. Kalau peranan kita sebagai pengajar berarti sebagai guru, jadi tugas kita hanya menyiapkan sebuah RP, rencana pembelajaran. Nah, bedanya di mana dengan peneliti? Kalau peneliti, jadi kita seorang guru juga yang mengajar ya, biarpun kita peneliti, tapi kita dituntut untuk menyusun sebuah rencana perbaikan pembelajaran. Tentunya setelah melakukan kegiatan pembelajaran kita akan melakukan refleksi. Jadi dari refleksi itulah kita mengetahui apa yang harus kita tingkatkan, dan dari refleksi itulah kita mengetahui bagaimana kita menyusun rencana perbaikan pembelajaran, atau dalam istilah PTK kita sebut dengan RPP. Selanjutnya, PTK disebut juga sebagai penelitian berdaur. Artinya, apabila perbaikan siklus pertama atau plan A, rencana A yang kita telah buat dalam siklus 1 belum memberikan hasil yang maksimal, maka kita bisa mengulang kembali dengan menggunakan rencana perbaikan kedua, berarti plan B ya, atau rencana B melalui siklus yang kedua. Siklus 2 ini merupakan sebuah revisi atau perbaikan dari pelaksanaan tindakan rencana plan A, rencana yang pertama. Jadi revisi dibuat berdasarkan refleksi hasil perbaikan siklus 1. Nah ini ya bunda-bunda, terlihat ini ya ilustrasinya bagaimana perbaikan yang kedua menuju ke perbaikan yang ketiga. Tentunya perbaikan itu kita lakukan berdasarkan hasil refleksi yang sudah kita lakukan. Kita lanjut ya. RP dan RPP dibuat sesuai dengan format yang kita dapat dalam mempelajari modul 4. Nah, perbedaan antara RP dan RPP terletak pada tujuan perbaikan dan deskripsi kegiatan pembelajaran yang lebih rinci. Demikian pula soal dan kunci jawaban yang diberikan secara lengkap. Bunda-bunda nanti bisa cek dan lihat di modul. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya tidak akan mengajari ikan berenang. Bunda-bunda di sini sudah senior, sudah berkompeten. Hanya mengikuti alur untuk mengikuti mata kuliah ini. Baik, RPP yang lengkap meliputi 5 tahapan: menyusun skenario pembelajaran, menyiapkan sarana dan fasilitas pembelajaran, menyusun RPP secara lengkap, menstimulasi rencana perbaikan untuk melihat kelayakannya, menyempurnakan RPP berdasarkan hasil simulasi. Baik ayah bunda, nantinya ini kan pertemuan kita ini merupakan pertemuan kelima bunda. Ini kelihatan ya di layar ya. Jadi ada 2 hal yang harus bunda lakukan. Yang pertama, tugas individu. Tugas individu bunda membuat sebuah rencana perbaikan pembelajaran. Semua tersedia pada modul IDIK 4008 penelitian tindakan kelas pada halaman 4.27 sampai 4.40. Dan bunda-bunda jangan lupa mengunggah tugasnya di laman si layar. Baik, kalau kita membuat rencana perbaikan pembelajaran, artinya bunda juga harus sudah paham dulu permasalahannya seperti apa. Jadi secara tidak langsung tugas individu pada tugas pertemuan kelima ini bunda sudah mulai merancang
sebuah PTK. Jadi Bunda buat saja rencana perbaikan pembelajaran yang nantinya sampai ke pertemuan ke-8 nanti, inilah yang akan Bunda kumpulkan sebagai sebuah PTK yang Bunda lakukan. Tapi di tugas individu 5 ini fokusnya Bunda hanya membuat sebuah perbaikan pembelajaran. Jadi silakan Bunda sudah rumuskan sendiri tujuannya apa, mulai dari kegiatan-kegiatannya sampai perbaikan pembelajaran. Yang Bunda unggah di si layar hanya perbaikan pembelajaran dan fokusnya. Tapi kalau memang Bunda sudah membuat tugasnya dari mulai bab 1 sampai perbaikan pembelajaran, silahkan saja. Tapi fokus kita ke rencana perbaikan pembelajaran. Jadi silakan saja fleksibel ya Bunda-bunda. Itu untuk tugas individu. Selanjutnya untuk tugas kelompok. Nah, setelah Bunda mendengarkan video ini, karena ini saya record ya Bunda, saya kebetulan ada kegiatan juga. Jadi tugas kelompoknya Bunda menyusun bab 4. Jadi hasil penelitian. Jadi beruntun ya Bunda, sudah ada rencana perbaikan pembelajaran. Di tugas kelompoknya Bunda menyusun bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan nanti kita gunakan sebagai bahan diskusi kita dalam pembelajaran saat melakukan tutorial kita yang ke-6. Baik, karena ini merupakan tugas kelompok. Nah, Bunda, tugas kelompoknya ini ya, kita bagikan kelompoknya menjadi 5 kelompok. Kita satu kelas ada 27 mahasiswa ya. Kelompok 1 saya baca ya, Wirna Eliska. Kelompok 1 ya, Wirna Eliska, Wisma Juliani, Zuhra, Amrunisa, Fajar Yuni, Ainul Mardia. Kelompok 2, Dewi Pertiwi, Dina Ariana, Fazila Rianti, Ira Asna, Irna Syarifah. Kelompok 3, Julaini, Julia Ulfa, Marwati, Nadia Ulfa, Neza Irfayana, Nisdianti. Kelompok 4, Noni Anita, Novayanti, Nurul Lailan Najmi Aljaksa, Nuzulina, Rina Fajria Rianti. Dan kelompok 5, Sahuriati, Saraksi, Sari Mawarni, Sulastri, Vivi, Mahdalena Jelis. Baik, Bunda-bunda, artinya kelompok 1 itu akan melakukan presentasi pada pertemuan kita pada Sabtu depan ya. Kelompok 1, Wirna Eliska, Wisma Juliani, Zuhra, Amrunisa, Fajar Yuni, dan Ainul Mardia. Untuk pertemuan pada hari Sabtu ke depan. Jadi ini pertemuan ke-5. Pertemuan ke-6 kelompok 1 yang melakukan presentasi. Kalau memang memungkinkan, di pertemuan ke-6 2 kelompok yang tampil. Kemudian pada pertemuan ke-7 itu kan ada kelompok 7 dan kelompok 8 ya. Nah, setelah nanti kelompok 7 dan ke-8 kita kan ada tugas ya Bunda, pertemuan ke-3, 5 dan 7. Nanti di sini kita kondisikan. Kalau memungkinkan bisa tampil 2 kelompok, silahkan tampil 2 kelompok. Tapi kalau tidak memungkinkan 2 kelompok, artinya di pertemuan ke-7 itu yang tampil hanya kelompok 3. Dan di pertemuan ke-8 nanti kita habiskan kelompok 4 dan kelompok 5. Dengan catatan kelompok yang lain juga tetap berpartisipasi. Nilai partisipasi tetap akan saya kumpulkan. Baik Ayah Bunda, kita lanjutkan ya. Ini perbedaan antara RPP dan RPP. RPP dan RPP bukan. Ini maksudnya RP dan RPP ya. Yang sudah dicontohkan pada modul keempat. Silakan Bunda-bunda eksplor sekalian. Bunda eksplor di materi inisiasinya, nanti akan saya share. Oke, sampai di selamat belajar. Jadi ayah bunda-bunda, nanti saya di dalam grup juga akan saya share contoh PTK. Itu contoh PTK sangat sederhana, karena yang saya lihat di modul itu banyak contoh-contoh PTK dari SD ya. Tata surya, siklus makhluk hidup, dan yang lain-lainnya ya. Mungkin hanya itu, semoga dimaklumi. Berharap
izin dan doa restu bunda-bunda sekalian, karena pada hari ini saya sedang berjuang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.